Siap, Pak. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Pak. Mana? Masih lama? Udah lagi kan? Udah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai, dengarkan dulu absennya. Adil, Hadir, Pak. Alvin, Hadir, Pak. Davinia, Enggak hadir, Pak. Tidak hadir, Pak. Gibran, Hadir, Pak. Immanuel, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Josephine, Hadir, Pak. Next, Hadir, Pak. Okto, Hadir, Pak. Pasca, Hadir, Pak. Putri, Enggak hadir, Pak. Eva, Hadir, Pak. Ramlir, Hadir, Pak. Yaris, Tidak hadir, Pak. Jiko. Hadir, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, pasca berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pasca. Sebelumnya, hari ini siapa yang bikin? Hanya si Alvin. Siapa lagi yang bikin hari ini? Si Alvin, si Alis, Josephine. Josephine, kau tadi bikin? Alvin, kau tadi bikin? Josephine, kau tadi piket di kelas atau di luar kelas? Di luar sama di dalam kelas. Awal pin di dalam kelas. Berarti cuma hanya kalian dua piket ya? Gibran, bagus kau dulu. Itu piket merupakan tanggung jawab kalian. Artinya kalau dikatakan tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus kalian laksanakan. Maka dari itu ke depan semua tanggung jawab atau kewajibannya harus dijalankan agar ke depan ruang kelas menjadi bersih. Karena jika tanggung jawab atau kewajiban kalian jalankan dengan benar, maka kalian akan mendapatkan hak dengan baik. Coba, seandainya ruang kelas kita ini sangat kotor, mejanya berantakan, kemudian ke sana kemari, apakah pembelajaran akan berjalan dengan baik? Tidak, Pak. Pertama, gurunya akan marah-marah, emosi. Pembelajaran akan terganggu, tertunda. Hak kalian tidak dapat terpenuhi. Ya, bagus. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Semuanya tahu lagu Rukun Sama Teman Kak? Ya. Semua insan ciptaan Tuhan
kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun sama Oke. Di pembelajaran kita hari ini kita belajar hak dan kewajiban. Maka di sini Bapak akan membacakan capaiannya peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, menghormati hak orang lain serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ada sedikit video pembekalan untuk memasuki pembelajaran hari ini. Rapatkan bersama-sama nonton ya. Ayo, rapatkan. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Maaf ya. Ini sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Uma, si Amalillah. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Ya hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain aku kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih. Kata Uma, kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, hasil makan Anta jadi berapa ya? Beli 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa?
Capek. Sama. Badan Nusa jadi berat semua nih. Kasihan, Ma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga, Mbak. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong, Ma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Di video yang tadi, Bapak mau menanyakan apa kesan yang berada dalam video ini? Oke, waktu Membantu dengan ikhlas. berbantu dengan Ikhlas. ikhlas. Membantu tidak perlu meminta upah. Membantu tidak perlu meminta upah. Jawaban yang diberikan si Okto sama si Mek itu sudah bagus. Tapi yang paling benarnya itu adalah hak dan kewajiban harus berjalan dengan timbal balik. Di video yang tadi, hak seorang anak, hak seorang ibu, kewajiban seorang anak, kewajiban seorang ibu, apakah sudah timbal balik? Sudah, Pak. Mengapa? Mengapa hak dan kewajibannya sudah timbal balik? Itu karena begini, hak seorang anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan-makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan fasilitas untuk menunjang persekolahan, menunjang kenyamanan di rumah. Si anak tadi, anak laki-laki, si Rara dan si Nusa tadi, apakah memang betul tindakan mereka membuat gratis semua yang dikerjakan? Betul kan? Karena apa? Karena di balik itu mereka sudah mendapat hak yang layak dari orang tuanya. Bapak tanya dulu, siapa di rumah kalau disuruh harus ada upahnya? Aku enggak. Si Josephine, belikan dulu minyak goreng ke tempat si Uli. Nanti ada sisanya. Sama ya. Begitu ya Josephine. Ya, Pak, tapi kalau kurang duitnya Pak, ku ganti jadi uang jajanku ke situ, Pak. Kenapa? Kalau kurang duitnya Pak, Kalau kurang duitnya jadi ku ganti pakai duit jajanku. kau ganti duitnya. Ya. Kau pas kayak gitu harus ada imbangannya. Usahakan ya kalau orang tua menyuruh jangan mengharapkan imbalan. Iya, kenapa Mek? Kenapa? Kalau orang tua menyuruh jangan mengharapkan imbalan. Karena apa? Orang tua selalu berupaya membuat kebenaran agar hak kalian di rumah bisa tercapai. Oke.
Sebagai bahan penunjang untuk materi kita yang hari ini, coba buka halaman 64. Baca, Reva. Judul. Hak dan kewajiban itu juga. Bangun tidur, Claudia selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena telah memberi hikmat kehidupan kepadanya. Sonia pun melakukan takdirnya lalu bertugas mandi dan berpakaian. Keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama. Sebelum dia berangkat ke sekolah, Sonia sangat menyayangi keluarganya. Begitu pula sebaliknya. Sonia selalu mengerjakan kewajibannya sedang baik. Kedua orang tuanya selalu memberikan hak yang memang sepantasnya. Dia peroleh. Tahukah kami arti hak dan kewajiban? Oke. Hak dan kewajiban. Yang pertama itu adalah hak. Hak adalah Sesuatu yang sesuatu yang harus dimiliki. Di teks yang sudah dibacakan Serepan, bangun tidur, Sonia selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena telah memberikan nikmat kehidupan kepadanya. Sonia pun merapikan tempat tidurnya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Betul sekali. Lalu bergegas mandi dan berpakaian. Keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama sebelum berangkat. Ke sekolah. Apakah itu hak dan kewajiban atau kewajiban? Bapak bacakan sekali lagi. Keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah hak. Itu adalah hak seorang anak di rumah, mendapatkan makanan sehat serta makanan yang bergizi. Sonia sangat menyayangi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Sonia selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik. Kedua orang tuanya selalu memberikan hak yang memang sepantasnya diperoleh. Tahu kamu arti kewajiban, hak dan kewajiban? Hak tadi adalah sesuatu yang harus dimiliki. Contohnya apa itu? Contoh di rumah. Mendapat kasih sayang orang tua. Iya, bagus, Pak. Mendapat kasih sayang orang tua. Mendapat makanan yang layak. Mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Mendapatkan berbicara dengan sopan. Iya, mendapatkan sebenarnya kasih sayang sih itu kasih sayang Dari orang tua. layaknya antara anak dan orang tua serta kakak dan adik. Contoh di sekolah. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Siapa yang tadi? Oke, bagus, Mek. Mendapatkan Kasih sayang dari guru. kasih sayang dari
guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Udah. Jadi, apa lagi? Itu kewajiban. Yang kita singgung masih apa? Itu kewajiban. Menghormati guru itu adalah kewajiban kalian. Apa lagi? Mendapatkan ilmu baru. Mendapatkan fasilitas yang baik. Serta perlindungan yang Baik. baik. Ada lagi kira-kira? Oke, sekarang kita pergi ke Kewajiban. kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu Dilakukan. harus Laksanakan. atau Dilaksanakan. Begini, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kalau seandainya hak kalian di sekolah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ilmu, mendapatkan fasilitas, itu harus kalian laksanakan dulu kewajiban kalian, baru kalian minta Hak. kalian. Bisa dipahami seperti tadi. Selamat siang. Siap mengikuti pelajaran hari ini? Mana? Masih lama? Tidak lagi kan? Oke, kita lanjut. Sekarang kita pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai, dengarkan dulu absennya. Adin, Alvin, Hadir Pak. Davinia, Hadir Pak. Gibran, Hadir Pak. Immanuel, Hadir Pak. Intan, Hadir Pak. Josephine, Hadir Pak. Next, Hadir Pak. Okto, Hadir Pak. Pasca, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Eva, Hadir Pak. Amber, Hadir Pak. Yaris, Tidak hadir Pak. Jiko. Hadir Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pasca berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pasca. Sebelumnya, hari ini siapa yang pikir? Hanya si Alvin. Siapa lagi yang pikir hari ini? Si Alvin, si Alis, Josephine. Josephine, kau tadi pikir? Alvin, kau tadi pikir? Josephine, kau tadi piket di kelas atau di luar kelas? Di luar sama di dalam kelas. Awal pin di dalam kelas. Berarti cuma hanya kalian dua piket ya. Gibran, baguskan dulu. Itu piket merupakan tanggung jawab kalian. Artinya kalau dikatakan tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus kalian laksanakan. Maka dari itu ke depan semua tanggung jawab atau kewajibannya harus dijalankan agar ke depan
kelas menjadi besi. Karena jika tanggung jawab atau kewajiban kalian jalankan dengan benar, maka kalian akan mendapatkan hak dengan baik. Coba, seandainya ruangan kelas kita ini sangat kotor. Mejanya berantakan, kemudian kesana kemari. Apakah pembelajaran akan berjalan dengan baik? Tidak, Pak. Pertama, gurunya akan marah-marah, emosi. Pembelajaran akan terganggu, tertunda. Hak kalian tidak dapat terpenuhi. Ya, bagus. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Semuanya tahu lagu Rukun Sahabat Mereka? Ya. Oke, di pembelajaran kita hari ini kita belajar hak dan kewajiban. Maka di sini Bapak akan membacakan capaiannya peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, menghormati hak orang lain serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan mematuhi aturan di rumah dan di sekolah. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ada sedikit video pembekalan untuk memasuki pembelajaran hari ini. Rapatkan bersama-sama nonton ya. Ayo, rapatkan.
Anta 2000. Cukup deh. Ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Uma, ya Manila. Perginya jangan lama-lama ya, Uma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa akan kerjain semuanya. Ya hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain aku kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Beli 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi bulu semua nih. Kasihan Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga Uma. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Uma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Enggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Uma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Di video yang tadi, Bapak mau menanyakan apa pesan yang berada dalam video ini? Oke, waktu Membantu dengan ikhlas. berbantu dengan Ikhlas. ikhlas. Membantu tidak perlu meminta upah. Membantu tidak perlu meminta upah. Jawaban yang diberikan si Okto sama si Mek itu sudah bagus. Tapi yang paling benarnya itu adalah
dan kewajiban harus berjalan dengan timbal balik. Di video yang tadi, hak seorang anak, hak seorang ibu, kewajiban seorang anak, kewajiban seorang ibu, apakah sudah timbal balik? Tidak, Pak. Mengapa? Mengapa hak dan kewajibannya sudah timbal balik? Itu karena begini, hak seorang anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan-makanan yang sehat dan bergizi, mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk menunjang persekolahan, menunjang kenyamanan di rumah. Si anak tadi, anak laki-laki, si Rara dan si Nusa tadi, apakah memang betul tindakan mereka membuat gratis semua yang dikerjakan? Betul kan? Karena apa? Karena di balik itu mereka sudah mendapat hak yang layak dari orang tuanya. Bapak tanyakan dulu, siapa di rumah kalau disuruh harus ada upahnya? Aku enggak. Si Josephine, belikan dulu minyak goreng ke tempat si Uli. Nanti ada sisanya, sama ya. Begitu ya Josephine. Ya Pak, tapi kalau kurang duitnya Pak, ku ganti jadi uang jajanku ke situ Pak. Kenapa? Kalau kurang duitnya Pak, Kalau kurang duitnya jadi ku ganti pakai duit jajanku. kau ganti duitnya. Ya. Kau pas kayak gitu, harus ada imbangannya. Usahakan ya, oleh orang tua menyuruh, jangan mengharapkan imbalan. Iya, kenapa Mek? Kalau orang tua menyuruh jangan mengharapkan imbalan. Karena apa? Orang tua selalu berupaya membuat kebenaran agar hak kalian di rumah bisa tercapai. Oke, sebagai bahan penunjang untuk materi kita yang hari ini, coba buka halaman 64. Baca, Reva. Judul. Hak dan kewajiban itu di rumah. Bangun tidur, dia selalu berdoa kepada Allah yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena Allah memberi nikmat kehidupan kepadanya. Sonia pun merapikan kakinya lalu bergegas mandi dan berpakaian. Keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama. Sebelum dia berangkat ke sekolah, Sonia sangat sayang keluarganya. Begitu pula sebaliknya. Sonia selalu mengerjakan kewajibannya sedang baik. Kedua orang tuanya selalu memberikan hak yang memang sepantasnya. Dia peroleh. Tahukah kami arti hak dan kewajiban? Oke. Hak dan kewajiban. Yang pertama itu adalah hak. Hak adalah Sesuatu yang sesuatu yang harus dimiliki. Di teks yang sudah dibacakan Serempak, bangun tidur, Sonia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena telah memberikan nikmat kehidupan kepadanya. Sonia pun merapikan tempat tidurnya. Apakah itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Betul sekali. Lalu bergegas mandi dan berpakaian. Keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama sebelum berangkat.
keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama sebelum berangkat ke sekolah. Apakah itu hak dan kewajiban atau kewajiban? Bapak bacakan sekali lagi. Keluarga Sonia membiasakan untuk sarapan bersama sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah hak. Itu adalah hak seorang anak di rumah mendapatkan makanan sehat serta makanan yang bergizi. Sonia sangat menyayangi keluarganya, begitu pula sebaliknya. Sonia selalu mengerjakan kewajibannya dengan baik. Kedua orang tuanya selalu memberikan hak yang memang sepatutnya diperoleh. Tahu kamu arti kewajiban, hak dan kewajiban. Hak tadi adalah sesuatu yang harus dimiliki. Contohnya apa itu? Contoh di rumah. Mendapat kasih sayang orang tua. Iya, bagus lebar. Mendapat kasih sayang orang tua. Mendapat makanan yang layak. Mendapatkan makanan sehat dan bergizi. Mendapatkan berbicara dengan sopan. Iya, mendapatkan sebenarnya kasih sayang sih itu kasih sayang Dari orang tua. layaknya antara anak dan orang tua serta kakak dan adik. Contoh di sekolah. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Siapa itu tadi? Oke, bagus nih. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan ilmu dari guru. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Udah. Oke, apa lagi? Itu kewajiban. Yang kita singgung masih hak, itu kewajiban. Menghormati guru itu adalah kewajiban kalian. Apa lagi? Mendapatkan ilmu baru. Mendapatkan fasilitas yang baik. Serta perlindungan yang Baik. baik. Ada lagi kira-kira? Oke, sekarang kita pergi ke Kewajiban. kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu Dilakukan. harus Laksanakan. atau Dilaksanakan. dilaksanakan. Begini, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kalau seandainya hak kalian di sekolah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan ilmu, mendapatkan fasilitas, itu harus kalian laksanakan dulu kewajiban kalian, baru kalian minta Hak. kalian. Bisa dipahami seperti tadi pas bapak pertama masuk, makanya bapak singgung hari ini siapa yang pikir? Si Alvin, si Abis sama si Yusefi. Si Abis tidak hadir, hanya si Alvin dan si Yusefi yang mengerjakan Kewajiban. Piket itu adalah kewajiban. Maka jika kewajiban
kewajiban kalian sudah dijalankan dengan baik, maka kalian harus mendapatkan hak yang tepat. Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Ke berikutnya kita ke contoh di rumah. Apa? Membersihkan rumah, menghormati orang tua. Menghormati Orang tua. orang tua. Membantu pekerjaan orang tua. Iya, benar. Siapa itu? Immanuel. Membantu pekerjaan orang tua. Berikutnya. Melaksanakan pekerjaan dari orang tua. Melaksanakan Pekerjaan dari orang tua. sama ini. Membantu pekerjaan orang tua. Karena apa? Saya dikejek tanganmu anak timti momar. Gulang ngene penggolok ko. Inilah karena kita bangun. Oke, kewajiban adalah apa tadi? Dan yang belajar juga untuk orang tua, bekerja orang tua. Sampai 3 apa lagi? Sudah, kelas ini. Apa? Di rumah. Membersihkan rumah, Pak. Bersihkan Bersihkan rumah. rumah. Makan dengan telur kepada orang tua, Pak. Makan dengan Apa? Iya, Pak. orang tua. Oke, contoh di sekolah. Jangan mendekat orang tua. Oke, bagus sekali. Mematuhi aturan sekolah. Dan nilai sebagai banyak. Mematuhi laporan guru, mematuhi aturan sekolah. Banyak kewajiban yang harus kalian jalankan. Kalian jalankan dulu kewajiban kalian, baru kalian mendapat hak. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ke hak dan kewajiban untuk sekolah. Alvin. Ayo Alvin. Dan kewajiban di sekolah. Sebagai pelajar Pancasila, kamu harus selalu melakukan nilai-nilai dari sila Pancasila. Menjadi kewajiban bagi pendidik melaksanakan aturan dan kewajiban di sekolah. Kita sudah membahas kewajiban hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Artinya kita sudah paham dengan materi hak dan kewajiban. Maka dari itu
Sebagai lanjutannya, Kakak akan membagikan sebuah lembaran soal KPD dan asesmen. Max di kelompok 1, Manuel dan Clement. Alvin di kelompok 2, Alvin, Gibran dan Famber. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kelompok 3 saja itu Pakar, kelompok 4, Intan, Utuh, dan Reva. Iya. Ayo, ayo, silakan. Sudah selesai semua ya kan? Sudah paham semua antara hak dan kewajiban. Saya harus dulu. Kewajiban pamer. Oke, tentang dulu. Berarti semua sudah paham. Makanya dari situ relevan. Contohnya, untuk contohnya agar kalian bisa mendapatkan hak kalian di sekolah dengan wajarnya, maka kerjakan dulu kewajiban kalian di sekolah. Contohnya dapat datang waktu, membersihkan ruang kelas, lalu mematuhi peraturan sekolah, rajin belajar. Itu aja yang empat ini kalian kerjakan, maka kalian sudah tepat, sudah layak mendapatkan hak kalian. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, Max, tutup dengan luar. Ini silakan saya jelas berkata dengan ini kebaikan atas kehidupan kepada kamu Yesus. Kami mengaku Yesus kini menakam Yesus. Dan bahkan dimanapun hidup mereka. Amin. Batasnya.